Ini kita masuk di mata kuliah metodologi penelitian ya. Di semester berapa Anda? Semester 5 ya? Iya Bu, semester 5. Iya Ibu. Oke, untuk metodologi penelitian, kira-kira Anda udah ada bayangan belum di mata kuliah ini mau ngapain? Udah ada bayangan Belum Bu, belum ada. kira-kira apa yang akan dipelajari? Belum ada. Oke, baik. Kita mulai dari ini ya, pengenalan mengenai semester 5, ini kan semester ganjil ya. Anda nanti akan menyusun untuk menyusun penelitian atau riset gitu. Nah, bekalnya adalah gitu ya. Jadi Anda bisa itu Anda pahami ini gitu ya. Nah, kemudian untuk ya, program studi Anda kan akuntansi. Ya, berarti penelitian Anda ya harus akuntansi. Itu ya, nggak boleh ada yang ambil manajemen, ada yang ambil psikologi atau apa gitu, nggak boleh. Ya, dan hati-hati dalam mengambil judul. Ambil judul itu biasanya kalau tahun lalu ada mahasiswa yang ambil judul terkait dengan pemasaran, terkait dengan marketing. Nah, itu bukan akuntansi ya. Kalau akuntansi itu ya terkait dengan apa yang sudah Anda pelajari selama kurang lebih 4 semester terakhir ini gitu loh. Ya terkait dengan akuntansinya. Jadi nanti untuk penyusunan penelitian itu akan diarahkan gitu ya dari prodi nanti akan mengarahkan Anda untuk mengambil beberapa topik penelitian. Tuh ya. Nah, oke ini ya. Anda sudah bisa melihat share screen saya ya? Bisa Bu. Oke, untuk apa namanya metodologi penelitian itu kita akan belajar tentang IMRAT ya. I itu adalah introduction, M-nya itu metodologi, R-nya itu result ya, dan yang D adalah discussion. Nanti akan saya jelaskan ya bagaimana IMRAT ini bisa menyusun sebuah laporan penelitian gitu ya. Nah, sebelumnya di sini saya mau ngasih tahu ke Anda bahwa di akuntansi ini ada beberapa topik ya, topik penelitian yang harus Anda ikuti. Bentar. Ya, mana ini? Oke, ini ya. Terkait apa namanya? Roadmap, namanya roadmap. Ya. Roadmap penelitian. Nah, roadmap penelitian ini menjadi dasar Anda untuk mengambil judul. Jadi nanti minggu depan saya minta Anda untuk gitu ya beberapa
Nggak judul juga nggak apa-apa, atau topik dulu gitu juga boleh ya. Yang penting Anda sudah ada gambaran. Jadi yang pertama di sini roadmap-nya. Roadmap ini adalah fokus utama penelitian gitu ya. Fokus utama penelitian. Jadi yang pertama itu ada akuntansi lingkungan. Ya, akuntansi lingkungan atau green accounting gitu ya. Kemudian yang akuntansi bukan keperilakuan, bentar, roadmap-nya UBP itu akuntansi lingkungan, terus ekonomi kerakyatan ya. Ekonomi kerakyatan ya. Terus yang ketiga itu ada sustainability report di sini. Sustainability report ya. Report. Ekonomi kerakyatan, akuntansi lingkungan. Satu lagi, bentar, saya lupa. Soalnya ini yang menentukan kampus ya. Jadi bukan dari pusat. Oh, oke. Ininya terpisah. Dah, cuman ini ya. Aduh. Dah, nih. Nah, ini ya. Jadi, fokus utama roadmap-nya itu ada di 3 ini ya. Akuntansi lingkungan atau green accounting. Kemudian ada ekonomi kerakyatan. Ini atau UMKM gitu ya. Anda mau penelitian di UMKM gitu juga boleh ya. Kemudian ada sustainability report atau akuntansi keberlanjutan ya, terkait dengan laporan keberlanjutan. Jadi kalau akuntansi lingkungan itu terkait bagaimana perusahaan itu mengelola dana ini ya, dana untuk lingkungan gitu ya, untuk kelestarian lingkungan gitu. Kemudian untuk ekonomi kerakyatan itu ya terkait dengan UMKM ya. Anda boleh ngambil sampel UMKM, Anda teliti bagaimana penggunaan akuntansi di sana gitu ya. Apakah sudah baik atau belum, misal contohnya kayak gitu. Atau sustainability report. Sustainability report itu laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutannya itu berkaitan dengan yang nomor 1 gitu ya, yaitu akuntansi lingkungan, berkaitan di situ. Jadi ada beberapa hal di perusahaan itu memang harus bikin laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutannya itu misal setiap perusahaan itu kan diminta untuk menyisihkan gitu ya sekitar 2% dari labanya untuk kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, kemudian ada untuk sosial, lingkungan, budaya gitu ya, bebas itu untuk masyarakat gitu. Nah, dari dana yang diberikan tadi ya 2% tadi itu mereka akan membuat sustainability report atau laporan keberlanjutan. Nanti Anda bisa searching ini, contoh sustainability report ya. Tuh. Nah, dari 3 ini Anda harus bikin, enggak harus bikin, maksudnya milih salah satu ya. Anda mau fokus utamanya kemana. Seperti itu. Misal Anda ambil terkait dengan akuntansi keuangan. Nanti kalau Anda sudah semester 7, semester 7 nanti Anda akan ada yang namanya peminatan.
Nah, peminatan ini ada akuntansi keuangan, ya, ada enggak ding, semester 6 ding, semester 6. Peminatan akuntansi keuangan, kemudian ada audit, ada pajak. Ya, ini ya. Nah, nanti misal Anda minatnya, oh saya minatnya ke akuntansi keuangan gitu. Ya, Anda masukkan, Anda harus ngambil salah satu topik yang ada di sini. Dari sustainability report gitu. Atau dari pajak terkait ekonomi kerakyatan, UMKM. Misal Anda sukanya sama pajak gitu ya. Boleh Anda ambil salah satu di sini, gitu ya, salah satu yang dari sini. Itu silakan. Nah, jadi nanti Anda akan fokus utamanya di sini, gitu ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini selama 1 semester, ya, selama 1 riset, ya, riset atau penelitian. Penelitian sampai selesai, gitu ya. Jadi ada pendahuluan, metodologi, ya kan, ada teori, kemudian sampai ke hasil penelitian. Jadi dalam 1 semester ini Anda bikin penelitian. Bikin penelitian nggak usah yang besar-besar ya, Anda bikin mini riset juga boleh, atau mini riset gitu ya. Mini riset itu ya Anda kalau misal ambil sampel juga tidak banyak gitu ya, misal terkait UMKM boleh silakan, ya ambil sampel beberapa, gitu ya. Kemudian Anda misal ambil terkait sustainability report, Anda mau uji menggunakan alat statistik, misal kayak gitu, boleh juga gitu ya. Ya, kalau mau boleh. Ya, ini kegiatannya individu ya ini ya. Jadi nanti Anda saya minta untuk menyusun riset atau penelitian. Itu ya. Jadi ini 1 semester, makanya pertemuan depan saya minta Anda topik. Kalau sudah ada judul jauh lebih bagus. Gitu ya, nanti menemukan topik, Anda harus tahu peminatan Anda kemana. Oh, saya lebih minat ke akuntansi keuangan, misal. Ya udah, berarti Anda fokus ke akuntansi keuangan terkait dengan beberapa topik di sini, Anda pilih salah satu. Gitu ya. Oh, kemana gitu, terserah. Oke, sampai di sini untuk pengantar dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Silakan bertanya. Ini perhatikan semua ya, saya nggak mau mengulang lagi ya. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada, kalau nggak ada saya anggap paham semua ya. Jangan sampai ada yang tidak. Ya, ini belum ada. Ini teman-teman mendengarkan kan? Mendengarkan, Bu. Ya, Ibu. Mendengarkan, Ya, Bu. Ya, oke, bagus kalau mendengarkan. Oke, ini ya terkait dengan kedepannya ya kita selama 1 semester. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya, materi pengantar terkait METLIT, metodologi penelitian. Ini ya, IMRAT ini sudah saya jelaskan ya tadi ya apa aja. Oke. Oke, dalam menyusun artikel, nah nanti Anda itu tugas akhir ketika Anda sudah semester 7 mau semester 8 gitu ya. Itu kan Anda kan menyusun tugas akhir. Ya, Anda kan mau ini ya, mau lulus gitu ya. Anda harus ada tugas akhir. Tugas akhirnya menyusun artikel ya, artikel penelitian. Artikel penelitian tuh kayak apa, kayak gini contohnya. Oh, bentar.
Anda artikel penelitian bisa lihat di mana ya? Oh, register ya. Nah, ini misal ini di Elsevier ya. Nah, oh sorry, ini Science Direct. Nah, ini Science Direct ini biasanya untuk ini ya, untuk melihat artikel, ya artikel ilmiah. Coba. Aduh, mana tadi? Ya, saya buka di tempat lain ya. Atau kalau Anda mau lihat jurnal penelitian yang ada di mana ya? Google Scholar. Google Scholar juga bisa. Nah, Anda searching ya kayak gini ya, Google gini ya. Apa ini? Misal tentang ini deh. Tadi kan ininya tentang ini ya, ada sustainability report, ekonomi kerakyatan. Misal tentang sustainability report. Nah, ini ada banyak penelitian yang bisa Anda gunakan untuk menyusun penelitian. Ya, ini referensi. Referensi ini Anda harus punya gitu ya untuk menyusun penelitian. Penelitian itu paling bagus itu ketika banyak referensinya, banyak kutipannya. Kalau Anda minim kutipan ya kualitas penelitian Anda jelek ya. Misal nih penelitian dari tahun berapa ya? 2000 ya. Nih, ini tahun 2000. Ini ya, seperti ini. Nanti Anda akan menyusun begini. Tapi dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi ada abstrak. Abstrak itu nanti terakhir ya disusun ini abstrak ini. Nah, ini judul ya, Stakeholder Engagement in Sustainability Reporting, Classification Model gitu ya. Nah, judul ini bebas, Anda mau apa. Yang penting judul yang Anda ambil itu harus ada latar belakangnya. Jangan asal ngambil judul gitu ya. Oh, aku juga mau ikutan kayak gini kayak gitu. Ya nggak kayak gitu. Anda harus tahu. Misal nih, Anda kan tadi kan udah saya kasih pilihan 3 ini ya. Nah, misal Anda mau rakyatan atau di UMKM, ya Anda harus tahu gitu ya kenapa Anda meneliti di situ, tujuan Anda meneliti apa. Kemudian apa yang mau Anda teliti, latar belakang dari Anda meneliti itu apa, gitu ya. Misal Anda mau meneliti tentang apakah di UMKM ini penyusunan akuntansinya sudah sesuai standar akuntansi atau belum, gitu ya. Nah itu kan ada latar belakangnya kan harusnya. Ya, latar belakangnya misal dari beberapa sampel yang telah Anda observasi atau Anda temui sekaligus observasi dan Anda interview ya gitu menunjukkan bahwa ada beberapa UMKM gitu misal di Karawang itu tidak sesuai akuntansi tapi ada juga yang beberapa sesuai misal gitu. Nah, sebagian besar tidak sesuai dengan standar akuntansi. Nah, kemudian Anda mau meneliti tuh terkait itu. Nah, itu kan ada masalah. Ya, jadi adanya
judul itu harus ada masalah dulu, masalah apa yang mau Anda angkat. Ya, tiba-tiba Anda, saya mau meneliti ini tapi nggak ada permasalahan yang perlu diselesaikan, ya buat apa gitu. Itu ya. Ya, terkait judul. Terus ini nama kan, nama Andilah. Terus abstrak ini adalah ringkasan ya, ringkasan dari keseluruhan mulai dari introduction ke discussion atau sampai ke kesimpulan atau conclusion. Gitu ya. Jadi semua itu akan menjadi satu rangkuman, yaitu namanya abstrak. Ini paling terakhir buatnya abstrak ini ya. Terus ini introduction. Jadi saya langsung bahas imrat aja ya. Yang pertama introduction di sini. Introduction itu adalah latar belakang. Jadi urutannya penelitian itu kayak gini. Title, ini title tadi judul. Author itu adalah nama penulis. Abstrak seperti tadi yang saya tunjukkan. Keywords itu di bawahnya abstrak atau kata kunci. Bersifat deskriptif abstrak gitu ya. Jadi menjelaskan isi dari penelitian yang dikotakin ini tuh penelitiannya. Nih. Nah, itu ya, itu menjelaskan semua isi dari penelitian. Isi penelitian itu apa? Yang pertama ada introduction. Ya, ini kan kalau disingkat jadi IMRAD gitu ya. Introduction, method, result, sama discussion and conclusion. Gitu ya. Yang pertama introduction. Introduction itu adalah latar belakang. Nah, kalau bikin penelitian kan pasti ada latar belakangnya toh. Apa yang mendasari Anda menyusun penelitian ini? Itu ini ya, apa saja yang dibahas? Yang pertama, konteks dari penelitian Anda. Ya, Anda lihat ya konteksnya. Konteksnya apa? Tentang apa? Misal Anda tentang tadi UMKM, akuntansi UMKM ya. Gitu ya. Terus bagaimana yang kedua ya, bagaimana riset ini bisa menjadi topik penelitian Anda. Anda jadikan topik. Ya, masalah yang Anda angkat itu apa? Harus ada di sini. Tadi kan konteksnya udah ada, udah ketemu. Terus di sini dari riset ya, dari riset yang lain. Jadi Anda harus punya referensi dari riset-riset yang lain. Dari riset yang berkata seperti apa. Gitu ya. Anda ambil referensi gitu ya, Anda masukkan ke sini. Terus yang selanjutnya di sini research question-nya apa? Itu adalah pertanyaan riset. Pertanyaan risetnya apa? Anda melakukan penelitian itu tujuannya apa? Pertanyaannya apa? Apa yang mau diselesaikan? Contohnya gini. Production. Ini ya. Ini saya nggak bahas banyak dulu ya, karena nanti kan per part ini akan saya bahas masing-masing di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Nah, ini introduction tuh kayak gini. Jadi Anda itu ada kutipan, harus ada kutipan. Nih. Ya, misal ini, nah ini kutipan ya. Nah, kutipan dari Riuda dan seterusnya itu. Riuda, Manzaners, dan seterusnya tahun berapa. Ya, stakeholder engagement, can be seen, dan bla 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 seterusnya. Ini harus disesuaikan dengan topiknya, gitu ya. Kalau misal dalam bentuk bahasa Indonesia gini, laporan, CSR aja. CSR ya. Mana bahasa Indonesia? Anda lihatnya di sini di Google Scholar ini ya.
Laporan keberlanjutan. Nih, misal contoh. Ini ya, ini kan judul gitu ya. Judul, terus ini author tadi ya. Kemudian abstrak. Nah, tadi introduction itu ini pendahuluan. Nah, ini apa namanya? Terkait dengan latar belakang masalah, apa aja yang mau Anda angkat. Terus Anda kutipan, gitu ya. Anda harus mengutip karya orang lain yang berkaitan dengan penelitian Anda. Sama dengan yang ini juga begitu. Nah, kemudian di sini dia menjelaskan dalam paper ini merepresentasikan model yang digunakan dalam level engagement dari stakeholder dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa penelitiannya itu mau seperti apa. Kita lihat di sini di yang bahasa Indonesia dia juga sama. Masalahnya juga diangkat ya. Saat ini masih banyak perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan sustainability report gitu ya. Hanya 30% perusahaan dan seterusnya. Itu ada ininya, ada apa namanya? Kutipan. Itu ya. Itu introduction. Introduction seperti itu. Terus harus ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Kita lihat di sini ada enggak dia tujuan. Oh, dia nggak ada. Tapi Anda harus menambahkan ya, harus ada tujuan penelitian. Ya, artikel yang baik itu ada tujuan penelitiannya. Itu tertulis. Ya. Coba kalau di sini. Ini juga nggak ada. Nah, nanti Anda tambahkan ya tujuan penelitian. Introduction ini termasuk teori. Ya, termasuk teori. Teori-teori yang akan Anda kutip atau tinjauan pustaka. Ya, kalau di sini di tinjauan pustaka Anda jadikan satu di dalam introduction. Nah, ini kalau ada hipotesis, ya. Kalau nggak ada hipotesis juga bisa. Kalau ada hipotesis itu namanya penelitian kuantitatif. Nih, saya tulisin di sini. Jadi penelitian itu ada kuantitatif ya dan kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu ada hipotesis. Ya, kalau kualitatif tidak ada hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Nanti besok saya ajarin ya menyusun hipotesis. Itu ya, jadi ada kualitatif dan kuantitatif. Misal Anda menganalisis laporan keuangan, nah itu kan Anda hanya menganalisis toh. Anda berarti tidak ada hipotesis, berarti Anda kualitatif. Ya, Anda nanti sesuaikan saja dengan judulnya. Ya, kalau kuantitatif itu menguji sebab akibat. Nah, ini ada hipotesis. Sustainability report berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, ini kan baru dugaan. Baru dugaan itu merupakan hipotesis ya. Jadi dugaan sementara ini yang harus diuji.
Apakah benar dugaan sementara atau hipotesis 1 ini benar? Hipotesis 2-nya ini, profitabilitas menguatkan pengaruh positif sustainability report terhadap nilai perusahaan. Ini juga diuji nanti, diuji menggunakan alat statistik. Nanti di akhir-akhir gitu ya, di pertemuan berapa ya, 12, 13, 14 mungkin ya. 13, 14, 15-an lah kayaknya ya, nanti akan belajar statistik nanti sama saya ya. Nah, contohnya ini gitu ya. Ini harus diuji statistik. Berarti penelitian ini penelitian kuantitatif. Ingat ya, jangan lupa bedanya kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, ini nggak ada hipotesisnya. Sedangkan dia hanya mau menjelaskan engagement ya, hubungan dari sustainability report. Kita lihat di sini, harusnya kalau hubungan ada ini ya hipotesis ya. Kalau nggak ada hipotesisnya berarti dia merupakan penelitian kualitatif. Itu ya. Contohnya seperti itu. Habis itu ada metode yang kedua, ini metode. Metode itu adalah metode penelitian. Metode penelitian seperti ini. Desain penelitian, ya Anda ambil sampelnya berapa, populasinya, ya. Kemudian rumus atau perhitungannya. Atau kalau ini menggunakan alat statistik berarti harus ada alat ujinya. Ini mana alat ujinya? Oh, ini nggak ada, harusnya ada. Ya, alat ujinya menggunakan apa? Oh, ini, sorry, nggak kelihatan. Nih, alat ujinya regresi. Ya, atau regresi linear. Nanti ini juga akan kita bahas satu-satu kalau udah masuk ke metode penelitian. Ini juga sama, analisisnya berfokus kepada apa gitu ya. Terus yang selanjutnya, keempat, itu adalah result. Result itu hasil penelitian. Nih hasilnya. Ini bisa dikerjakan kalau Anda sudah melakukan penelitian. Ya, misal ini hasil penelitiannya apa, Anda tuangkan semua di sini. Kalau ujinya menggunakan uji statistik, berarti Anda harus memasukkan data statistiknya. Seperti ini. Gitu ya. Seperti ini. Tuh. Kemudian kalau tidak menggunakan, ya Anda lihat hasil dari, misal Anda interview ya, Anda kasih hasil interviewnya, hasil observasi ya, observasinya tunjukkan. Ini kalau yang ini metodenya, mana ini? Dia mengklasifikasikan ya ini ya, klasifikasikan komunikasi level strateginya masuk kemana gitu ya. Ini secara deskriptif kalau ini. Nih, ya, dia masuk ke level mana, high, intermediate, atau low, dan seterusnya. Ya, itu result atau hasil. Terus selanjutnya yang terakhir ini adalah discussion. Discussion atau conclusion. Kalau tadi result itu hasil, ya. Kemudian discussion itu adalah pembahasan. Atau conclusion itu adalah kesimpulan. Gitu ya. Kita lihat di sini contohnya. Tadi kan pembahasan ya, pembahasan mana? Ini hasil. Ada alat ujinya, hasil ujinya ini namanya hasil. Kemudian, nah ini merupakan yang bawah ini. Ini kurang lengkap dia. Ini merupakan penjelasan atau pembahasan. Ya, habis ada pembahasan baru kesimpulan. Kesimpulan seperti ini. Ini juga sama. Nih, ya. Ini pembahasan. Pembahasannya tuh yang ini. Ini di pembahasan ya.
ini implikasi atau dan conclusion atau apa tadi namanya kesimpulan itu juga dijelaskan. Jadi kalau ada keterbatasan. Gitu ya. Selanjutnya yang paling terakhir itu adalah referensi. Referensi ini wajib Anda buat atau daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis secara urut abjad gini atau APA ya, pakai model APA seperti ini. Sama, ini juga sama. Ini referensi. Nah, referensi itu banyak kayak gini loh. Jangan sedikit itu ya. Tuh, nah itu nanti yang akan Anda buat selama 1 semester kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Silakan langsung tanya aja. Ibu izin bertanya, Hmm. ketika kita ngambil judul untuk penelitian dan untuk melakukan penelitian dengan menyebutkan suatu nama perusahaan, itu nanti kita perlu izin nggak Bu ke perusahaan tersebut? Apa Iya. gimana ya? Harus izin. Gitu ya. Jadi ini kan kamu penelitian, misal kamu di tempat kerja gitu ya. Nah, Anda Iya. izin dulu, diizinkan tidak menggunakan data atau interview, hasil wawancaranya, hasil observasinya gitu ya, boleh nggak muat dalam penelitian gitu ya. Harus ada izinnya ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, izinnya nggak perlu tertulis gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau tertulis ya jauh lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misal nggak ada secara tertulis, dari sana sudah mengizinkan gitu ya nggak masalah gitu ya. Silakan. Oke, yang lain silakan. Ibu mau tanya Bu, Ya. terkait dengan penelitian yang sifatnya kuantitatif, itu kan berarti ada pengolahan datanya ya Bu. Untuk pengolahan data itu kan ada alatnya kayak misalnya SPSS atau apa. Nah, kalau di mata kuliah ini ditentuin nggak Bu metode perhitungan datanya itu menggunakan apa? Ya. Terima kasih Bu. Ya, untuk yang kuantitatif ya. Kalau kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu bebas ya, dalam mata kuliah ini tidak dibatasi gitu ya. Kalau saya nggak akan membatasi karena setiap alat uji statistik, setiap aplikasi itu pasti punya ya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi besok ketika kita praktik apa namanya ini ya, praktik statistik, nanti juga akan saya ajari kalau kuantitatif itu pakai dua gitu ya. Jadi ada SPSS sama ada PLS ya, partial least square. Sebenarnya sama aja. PLS sama SPSS itu ya sama aja sebenarnya gitu ya, mirip-mirip. Cuman ya kadang kan orang kan ada preferensi, Anda lebih suka menggunakan yang mana gitu ya. Tapi untuk tugas ini tidak saya batasi ya, ketika Anda mau yang mana aja boleh. Yang penting hasil ujinya itu benar gitu ya. Gitu aja. Tuh, ada lagi? Ya. Nanti kualitatif. Sama Ibu mau izin bertanya lagi. Ya, apa? Apa? Siapa tadi mau tanya? Siapa tadi yang mau tanya? Ibu ini kan AK22D, dosen pengakunya beda sendiri ya dari kelas lain, sedangkan AK22D itu banyak yang bekerja. Apakah boleh terbang juga tidak ya Bu? Iya, nggak apa-apa kalau memang nggak bisa di kelas saya gitu, mau terbang boleh gitu ya. Karena tadi kan juga udah saya komunikasikan sama Bu Yanti untuk ininya sama ya, materinya sama. Jadi nanti kalau Anda pas nggak bisa ikut di sini, ikut di yang lain ya nggak masalah. Gitu. Ya, nanti Baik Bu, terima kasih. saya. Tapi bilang ke saya ya, bilang ke Bu Yanti juga boleh ya. Mau ikut di kelas yang Oh mana? iya Bu, saya mau konfirmasi Bu. Ya. Tadi pagi saya udah ikut kelasnya Bu Yanti ya Bu ya, cuman saya izin ikut lagi malam ini karena tadi pagi tuh infokus di kelas nggak nyala, jadi saya kurang dapat gambaran. Jadi Oh saya iya. izin ikut kelas lagi malam ini.
Iya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu izin bertanya. Ini kan nanti kita melakukan penelitian ya semester ini, ikut magang gitu. Nah, itu tuh nanti akan berlanjut di semester 7 atau enggak? Ya, jadi Anda kan semester ini penelitian ya. Tadi ya udah saya sampaikan Anda buat introduction sampai ke conclusion gitu ya atau kesimpulan. Nah, nanti setelah Anda buat semester depan itu semester 6 biasanya kan Anda ada mata kuliah peminatan. Nah, mata kuliah peminatan itu untuk memetakan Anda sekalian di dalam minat masing-masing. Minatnya tadi kan ada 3 ya saya sampaikan ya. Saya share lagi. Di semester 6 itu nanti ada peminatan Anda mau ke akuntansi keuangan, audit atau pajak. Ini ya. Nah, di sini nanti akan ada mata kuliah seminar akuntansi ya di semester depan, semester 6. Nanti di di mata kuliah seminar akuntansi akan merevisi dari penelitian yang sudah Anda buat di sini ya, di metodologi penelitian. Jadi kan Anda udah bikin tuh, udah tahu caranya bikin gitu ya. Kemudian kalau misal semester depan Anda bawa lagi tuh penelitiannya, kemudian Anda pakai untuk seminar akuntansi. Ya, di situ ada revisi, ada perbaikan, nanti sesuai dengan dosen pengampunya besok gitu ya. Nanti ada masukan apa ya direvisi, ya diperbaiki gitu ya. Sampai akhirnya nanti Anda harus dipublikasi. Biasanya publikasi itu kalau nggak di ini ya, di seminar, kalau disuruh di seminar akuntansi ya dipublikasi di seminar akuntansi, kalau enggak ya bisa dibawa sampai ke TA gitu ya, atau tugas akhir. Tergantung sudah dipublikasi atau belum. Gitu ya. Jadi Anda sekarang harus tahu tuh fokusnya kemana, Anda mau ke akuntansi keuangan kah, audit, pajak gitu ya. Oh saya suka akuntansi keuangan, ya udah berarti Anda harus pilih salah satu dari sini terkait akuntansi keuangan yang ini ya. Oh saya suka audit, ya udah berarti Anda pilih salah satu fokus roadmap ini, 3 ini terkait audit gitu. Ya Anda harus tahu dari sekarang. Tuh. Ada lagi? Ibu maaf mau tanya lagi. Berarti artikel yang akan kita buatin semester ini tuh running ya Bu? Maksudnya nanti akan terpakai terus hingga tugas akhir gitu Bu? Iya, betul. Ya, lebih bagus kayak gitu. Lebih bagus Anda pakai terus. Tapi kalau Anda mau ganti, misal semester depan seminar akuntansi saya mau ganti gitu, ya nggak apa-apa, silakan. Gitu. Nggak ada paksaan. Kalau misal Anda silakan, tapi kalau Anda mau gampang, ya udah Anda ikutin dari awal, dari Medlit, seminar akuntansi gitu ya, sampai ke TA itu sama terus gitu kan, mudah ya kayak gitu. Tuh ya. Ada lagi? Ibu. Ya. Mau tanya, Ibu punya tips nggak Bu untuk gimana caranya kita bisa menentukan tema? Karena kan Ibu tadi bilang kalau saya jangan ganti-ganti lagi biar bisa running. Nah, Ibu ada tips gimana caranya bisa menentukan tema? Karena untuk 3 tema yang tadi itu kan maksudnya untuk saya pribadi kayak masih asing gitu Bu. Nah, itu biar nggak salah jalan, bukan nggak salah jalan sih, maksudnya biar nggak bingung ke depannya, itu ada tips nggak Bu gimana caranya menentukan tema dengan baik? Oke, baik. Menentukan tema berarti Anda harus tahu masalah apa yang Anda angkat, ya kan? Nah, Anda udah tahu nih ada beberapa ini yang Anda sudah tahu peminatan Anda di mana. Terus Anda
mau memilih mana yang sekiranya bisa Anda teliti, gitu ya. Nah, kalau terkait dengan itu, dengan apa yang bisa Anda teliti, yang pertama Anda itu harus tahu permasalahan yang biasanya itu yang pertama ya, permasalahan atau fenomena yang sedang berlangsung saat ini, misal gitu ya. Nah, misal nih, contohnya saat ini yang lagi gencar itu apa nih? Terkait akuntansi kayaknya belum ada ya. Misal gini deh, misal tahun 2020 kemarin kan ada COVID ya. Nah, COVID itu sempat memberhentikan semua industri semua berhenti, semua perusahaan berhenti, sehingga mereka pendapatannya menurun. Pendapatan menurun itu bisa mempengaruhi laba. Ya toh, laba menurun bisa mempengaruhi harga saham. Nah, itu kan nyambung ya sama akuntansi, misal gitu. Itu merupakan fenomena atau permasalahan, gitu ya. Itu yang harus Anda pegang dulu. Oh, berarti terkait dengan ini nih, penurunan penjualan, gitu ya. Penurunan penjualan sehingga menurunkan laba, gitu. Nah, kemudian Anda masukkan kira-kira yang mana ya kalau penurunan laba itu nyambungnya kemana? Sebenarnya di masalah itu kalau penurunan laba bisa nih masuk ke sustainability report. Tuh. Karena di sini kan minimal 2% laba itu harus disalurkan kepada lingkungan, ya kan, kepada masyarakat, kepada budaya dan seterusnya. Itu ya yang penting untuk masyarakat. Nah, itu kan pasti pengaruh, berarti ada kemungkinan sustainability report ini bisa berpengaruh gitu ya dari adanya fenomena tadi. Misal contohnya tadi COVID ya, COVID-19 gitu ya. Udah tuh Anda udah milih, oh ternyata Anda udah dapet topiknya terkait dengan sustainability report. Anda cari tuh jurnal penelitiannya. Anda buka nih Google Scholar. Sustainability report itu adalah laporan keberlanjutan. Anda cari ini penelitian banyak banget di sini. Anda cari yang mana saja yang kira-kira cocok dengan fenomena Anda. Anda ambil aja satu-satu. Ini ya. Anda pelajari. Jadi kalau menyusun penelitian yang baik itu Anda belajar banyak artikel ini. Ini Anda bisa downloadin, ini gratis semua. Anda cari, oh ternyata laporan keberlanjutan di sektor pertanian kayak gini. Kemudian ini ukuran perusahaan dan corporate governance ini juga berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan gitu ya. Anda pelajari, terus Anda ambil benang merahnya. Ya, ambil dari 5 penelitian, Anda sudah ambil tuh di sini. Ya, terus Anda ambil benang merahnya. Berarti ini kan Anda ketemu topik, ya kan? Habis ketemu topik, Anda harus mencari artikel. Ya, ini dibaca dan ambil benang merahnya. Ya, benang merahnya ya berarti Anda harus tahu kaitan antara artikel satu dengan artikel lainnya. Habis Anda baca, Anda baru bisa tuh menentukan judulnya. Judulnya apa, gitu ya. Dan kayak gini, ini Anda lebih teratur kayak gini. Jadi meskipun besok ketika Anda misal waktu seminar akuntansi di semester 6 ditanya sama dosen mata kuliah seminar akuntansi, kenapa kok kamu ambil judul ini? Gitu. Ya, Anda juga udah bisa menjawab karena permasalahan ini tuh lagi gencar-gencarnya Bu, gitu ya. Lagi banyak dibicarakan, gitu ya. Terus dari beberapa artikel juga menyatakan bahwa seperti ini, sehingga saya rasa judul ini tuh layak untuk dilakukan penelitian. Nah, kalimat seperti jauh lebih meyakinkan dosen bahwa Anda itu, oh ya Anda
benar-benar paham gitu ya terhadap penelitian Anda. Tuh, kalau Anda sudah ininya pondasinya 4 pondasi ini sudah sama tujuannya ini sebetulnya. 4 pondasi ini sudah paham gitu, sudah fix gitu ya. Saya rasa sih untuk kedepannya Anda bisa melakukan penelitian ini terus gitu ya, mempertahankan ini walaupun ditanya oleh beberapa dosen, Anda tetap bisa mempertahankan karena Anda sudah di permasalahan. Ya kan karena permasalahannya lagi hangat-hangatnya. Itu sudah pasti lolos kalau permasalahan lagi hangat-hangatnya. Yang kedua, artikel. Anda juga banyak baca artikel, referensinya banyak. Referensinya yang terbaru, gitu ya. Terus pengetahuan Anda tentang penelitian Anda juga baik, gitu ya. Nah, itu bisa mau Anda lanjutkan sampai TA pun saya rasa juga it's okay gitu ya. Tuh, siapa tadi namanya? Saya, Bu. Ya, Arianti. Terima kasih ya, Bu. Oke, ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk format penelitian ini tuh ada format khusus dari kampus gak, Bu? Atau sama aja? Nanti saya carikan formatnya aja ya biar seragam ya. Ya. Nanti Terima kasih, Bu. dari kelas lain juga disamakan aja ya nanti. Soalnya tadi saya bilang Bu Yanti katanya nggak ada formatnya, cuman coba saya bicarakan lagi biar ada formatnya ya. Kalau ada formatnya kan enak ya. Gitu. Ada lagi? Ibu mau nanya, Ya. kalau untuk peminatan itu kita bisa pilih sendiri atau tergantung kita magang di mananya, Bu? Soalnya saya baru dengar dari angkatan sebelumnya katanya peminatan itu tergantung kita magangnya, Bu. Enggak, peminatan nanti kamu ngambil ininya lo TA-nya. Kalau peminatan, kalau magang kan kita kan nggak bisa memaksakan dari perusahaan kan. Dari perusahaan dapatnya bagian apa, misal Anda bagian accounting, ya nggak masalah. Misal tapi Anda audit, misal sukanya, minatnya audit, ya nggak apa-apa gitu. Nggak ini sih, nggak masalah sih terkait magang. Yang krusial itu di TA ya, di tugas akhir. Jadi tugas akhir itu harus sesuai dengan peminatan. Kalau magang kayaknya enggak sih selama ini enggak ada. Mahasiswa magang saya selama ini juga enggak sesuai dengan peminatannya. Yang penting akuntansi kalau magang tuh. Ya. Yang penting akuntansi, mau apa aja boleh. Itu. Dan TA itu harus sesuai dengan peminatan. Anda peminatannya apa? Gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi sembari saya buatkan ini absen.
Itu absennya silakan di ini ya. Absennya yang berarti saya malam ini nggak usah absen lagi ya Bu ya, karena udah ikut di kelas lagi. Oh iya, oke. Makasih Bu. Iya. Yang paling bawah ya, absensi AK22D. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ibu, Oh ya, Pak Devi. ini absennya harus pakai kode ya? Oh, bentar. Bentar. Ini gimana ya? Sudah bisa belum sekarang? Belum Ibu, masih pakai password. Oh. Ini masih pakai password nggak ini? Oh, kayak gini ya? Masih ya? Masih Ibu. Ya udah saya kasih passwordnya aja deh daripada ribet. Ini kok beda dari yang tahun lalu. Ini semester lalu. Itu passwordnya di copy dulu biar nggak ini. Nanti kalau udah ketutup mati gitu. Ibu kalau belum bisa absen di BOC gimana ya, Bu? Belum bisa absennya kenapa? Invalid login terus, Bu. Oh, udah KRS apa? Itu biasanya kata sandinya pakai yang awal, Mut. Pakai yang mana sih, Tan? Buana. Iya, yang Buana. Oh, oke. Dicoba dulu ya. Itu passwordnya udah bisa dipakai belum? Belum, Bu. Belum itu belum dicoba apa belum bisa? Nggak bisa. Bisa, Bu. Aku udah bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, itu udah. Udah ya, aman ya. Absennya Izin, ya. Bu. Apa? Punya saya masih belum bisa, Bu. Kenapa? Nggak bisanya kenapa? Masih invalid aja, Bu. Invalid. Tulisannya invalid apa? Invalid login. Oh lah, tadi katanya apa tuh tadi yang invalid login itu apa? Passwordnya? Passwordnya Buana, B-nya gede. Terus 0-nya 4, tanda seru. Iya, udah pakai itu tapi nggak bisa, Bu. Saya yang mahasiswa konversi, Bu. Yang baru tadi kok itu KRS-an. Oh, iya. Tapi kamu absen yang lain bisa nggak? Tadi yang jam sebelumnya pakai manual, Bu. Nggak pakai BOC ya?
Iya, belum pakai BOC. Sudah pernah pakai BOC belum sebelumnya? Hari Senin kemarin? Hari Senin belum, Bu, kan baru tadi Oh buka iya, RSA-nya. baru ini ya. Oh. Mana itu? Kalau yang tadi yang invalid tadi siapa? Mutiara tadi bisa Mutiara. Tadi yang invalid lagi siapa sih? Oh gitu. Buana yang kamu punya nggak Nesya passwordnya yang Buana itu? Itu password dari ini ya, dari kampus ya? Dikasih dari kampus. Oh default. Udah, Nesya udah pakai yang default, Nesya? Sama Bu, saya juga nggak bisa Bu. Loh kok bisa sih? Coba diganti passwordnya bisa nggak kalian? Bisa nggak sih kalian ganti password? Kalau masih nggak bisa, di ini ya, tanyakan ke Pusdatin ya. Itu kan terkait login ya, loginnya seperti apa. Tanya Pusdatin. Mungkin dibuatkan password baru atau gimana gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya perkuliahan. Ibu maaf, mau nanya kalau nggak bisa-bisa ini gimana ya Bu? Ke Pusdatin, kamu coba ke Pusdatin besok. Bilang nggak bisa, WA, ada WA-nya nggak Pusdatin? Yang absen hari ini gimana? Yang Ya Ibu? nggak apa-apa, besok kan bisa dibukakan lagi. Oke, makasih Bu. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, PR-nya minggu depan harus ada minimal topik, ya. Kalau ada judul jauh lebih bagus. Kalau ada topik, baru ada topik ya udah nggak apa-apa. Tapi harus sudah ada bayangan mau penelitian apa. Gitu ya. Caranya seperti tadi Anda cari-cari permasalahan yang harus Anda angkat, kemudian Anda cari artikel-artikel gitu ya, tadi di Google Scholar juga boleh. Nah, kemudian Anda baca, Anda cari benang merahnya apa. Nah, nanti baru Anda buat judul. Gitu. Gitu ya. Minggu depan kita bertemu lagi. Oke, gitu aja. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
ini